在红粉联盟。燕青城说的话，能族聚集的圣地。廖小英是过去了。你的人被杀，与我无关。到长生界也快4个月。应该继承，相信。这里就是你。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan babak Xiao Chen guys untuk part 15-nya Chang Shen Jie alias Dunia Abadi. Nah di part 15 hari ini kita semua bakal melihat ada sedikit cerita latar belakang atau cerita dari si Keke, yaitu si rubah putih yang lucu gitu guys. Di sini dikasih tahu kenapa dia bisa ada di sana dan kenapa dia bisa ketemu Xiao Chen. Walaupun para musuh sedang sibuk mencari Xiao Chen, tapi ini masalah kayaknya nggak kelar-kelar nih. Xiao Chen malah difitnah guys. Apalagi di part ini bakal terjadi pertarungan sengit antara orang-orang kuat, yaitu Iblis Pedang Tuku melawan sosok wanita bercadar putih gitu guys yang sangat kuat. Jikalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat, Xiao Chen berhasil damai dengan Liu Mu, dan dia pun pergi dari sana guys untuk mencari si Raja Naga Kecil. Dan tentunya si Dewi Lanluo. Nah itulah yang kita tunggu-tunggu nih. Menemukan manusia abadi dan sang Dewi dengan tujuan kabur dari Pulau Naga. Sebenarnya si Xiao Chen pengen kabur karena dia pengen ketemu si Roshui guys alias kekasihnya. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys ya. Sementara itu di rawa kunang-kunang, para aliansinya Yanqing yang sedang sibuk mencari jejak Raja Naga Kecil. Si wanita berpayung emas yang bernama Liu Ruyan, dia sangat frustasi tidak menemukan jejak naga sama sekali. Tapi tiba-tiba muncullah seorang asasin yang menyerangnya guys. Ruyan menahan sambil mengancam. Aliansi merah mudanya gak bakal tinggal diam saja. Pertarungan pun sempat terjadi sebentar, tapi si asasin mencari kesempatan dan kabur dari sana. Tapi sebelum itu, dia sudah menghabisi banyak anggota dari aliansi merah muda. Dan gak lama dari itu, muncul sinyal dari sekte abadi miliknya Yanqing, yang disebut juga sebagai sekte Pusemen guys. Kita panggil sekte abadi aja lebih mudah. 得在红粉联盟。 Di sisi lain, ada juga aliansi jubah hitam yang beberapa anggotanya itu dihabisi. Ketika dicek dari kemampuan dan hasilnya, sepertinya itu berasal dari seorang musuh yang kuat dan handal dalam menggunakan teknik tinju. Dan katanya itu berasal dari si Xiao Chen. Wah, ini memang kurang percaya nih. Nah, sama halnya juga di aliansi hujan biru, mereka masih kurang percaya sama si Yanqing. Dari awal mereka sih emang kurang percaya. Tapi praktisi sekte mereka banyak yang dihabisi, dan si Xiao Chen lah yang ditunjuk melakukannya guys. Di sini memang cukup curiga nih, jangan-jangan bukan Xiao Chen lah pelakunya, melainkan dia dijebak. 燕青城说的话，能 Sementara itu di tempatnya Yanqing, si asasin yang tadi menghabisi para anggota aliansi merah muda, sesuai dengan perintahnya Yanqing ternyata guys, tuh kan. Nah jadi infonya seperti ini. Si asasin ini dikirim untuk sengaja menghabisi para anggota aliansi. Lalu nanti disebarkanlah berita kalau Xiao Chen lah yang dituduh sudah menghabisi mereka. Tujuannya jelas, supaya Xiao Chen diincar oleh semua orang. Pintar sekali Yanqing ini ya. Lin senang akan rencana ini, dendam sekali dia sama si Xiao Chen. Karena Xiao Chen udah diurus, maka sekarang dia bisa berfokus mencari Gunung Suci, yang dimana katanya itu di tempat suku naga berada guys. Mungkin aja di sana ada petunjuk, ada si Raja Naga. 族聚集的圣地。廖小英是过去。 Sementara itu Xiao Chen sedang asyik bersantai, dia dihampiri oleh Liu Ruyan. Ruyan menyebarkan kekuatan pesonanya, membuat Xiao Chen melihat sosoknya sebagai kekasihnya gitu guys, alias Roshui. Waduh, malah kena ilusi. Tanpa sadar, Xiao Chen terus meminta maaf dan memegang Ruyan, tapi tiba-tiba tuar.
Kekasihnya mengambil pedang dan untung saja Xiao Chen sadar tepat waktu menghentikan dirinya. Ruyan tentu kesal guys karena Xiao Chen sudah menghabisi anggota-anggotanya tapi dia pura-pura tidak tahu. Padahal emang bukan Xiao Chen lah pelakunya. Dia terus menggunakan teknik untuk menghabisi Xiao Chen. Di satu sisi Xiao Chen mengaku kalau bukanlah dia pelakunya. Tapi dia sibuk melawan teknik payung yang bisa menyembunyikan tubuh aslinya. Dengan insting dan refleksnya, Xiao Chen dengan cepat menemukan keberadaannya dan menghentikannya. 你的人被杀，与我无关。 Xiao Chen tidak mau memperpanjang urusan karena emang kemampuan dia jauh lebih tinggi daripada Ruyan. Dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Ketika melihat kemampuan Xiao Chen yang jauh lebih kuat dibandingkan assassin yang menghabisi anggotanya, jelas si Ruyan menganggap dia ini orang yang berbeda. Dan dari situ jugalah Ruyan sadar kalau dia sudah dijebak oleh sekte abadinya Yanqing. Dan Ruyan pun berfikir guys, akan lebih baik mengajak Xiao Chen beraliansi melihat kemampuannya yang cukup dahsyat. Soalnya si Yanqing udah kurang bisa dipercaya. Ruyan berterus terang mengatakan untuk beraliansi dengannya. Si Xiao Chen sempat menolak guys, dia berfikir sejenak. Tapi akhirnya dia setuju, namun dengan catatan. Dia memiliki banyak musuh dan ada banyak sekali bahaya yang bakal dia hadapi nanti. Dari situlah Ruyan pun pamit pergi guys. Ya lumayan lah ya, dapat teman baru nih. 到长生界也快4个月。应该继承相信。 Singkat cerita, mereka terus mencari jejak Sang Dewi Lanu. Tapi belum kunjung menemukan satu pun, Keke tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan dia pergi ke sebuah tempat. Mereka pun sampai ke sebuah tempat yang ada altar gitu di tengahnya guys. Dan sebuah telur besar yang sudah pecah. Keke bermain dengan pecahan-pecahan telur itu. Yang ternyata dia lahir dari telur itu guys. Inilah tempat dia lahir. Tapi pertanyaannya, di manakah kedua orang tuanya? Kakak menceritakan dulu ketika dia lahir, sama sekali tidak ada satupun orang tuanya. Dia cuma sendirian doang. Terus-menerus sendirian cuma ditemani oleh si pohon kecil. Satu-satunya teman yang dia miliki, ya si pohon kecil itu doang. Cuman yang bikin Mimin bingung, kok rubah putih kecil itu lahir dari telur ya? Jangan-jangan dia naga pula guys. Kan rubah harusnya lahir bukan dari telur ya kan? Xiao Chen memastikan akan menemani dia mencari kedua orang tuanya. Dan mulai sekarang, mereka berdua menjadi keluarga. Mantap. 这里就是你的。 Sementara itu Lin Er sampai ke pegunungan suci suku naga. Tiba-tiba di sana, muncullah suara yang mencurigakan. Keduanya bersiaga dan tuar. Tuku sang pedang iblis pun muncul. Muncul juga dia orang kuat. Tuku mencari wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup yaitu wanita bercadar. Tentu mereka berdua mengaku tidak tahu. Tuku pedang iblis langsung marah dan melancarkan serangan. Lin Er dan Yanqing kesulitan menahannya guys. Yanqing kabur meninggalkan Lin Er di sana. Hahaha. Akhirnya ketahuan juga sifat aslinya. Lin Er yang kesulitan, dia pun hampir terbantai. Tapi tiba-tiba muncullah sang wanita bercadar putih dengan raja naga kecilnya membantu dia. Si wanita masih menyuruh si Tuku iblis berhenti sebelum iblis semakin mengendalikan dirinya. Tapi bagi sang Tuku pedang iblis, bertarung adalah cara orang kuat dalam membuktikan diri. Jadi tiada kata berhenti. Dia mengajak sang wanita untuk berduel. Sementara itu, Yanqing dia yang kabur mengira kalau Lin Er sudah pasti meninggoy. Cuma di tengah jalan dia bertemu dengan 3 raja kerangka naga yang mencuri telur naga guys. Iseng banget ketiga raja kerangka naga ini ya sampai dikejar oleh induk naga. Yanqing pun mengirimkan pesan kepada semua aliansi kalau Lin Er sudah meninggoy. Harusnya kalau Lin Er meninggoy, otomatis aliansinya pun bubar guys. 超级联盟必然解散。赵灵儿一死，没想到会碰见那个杀星。
Di sisi lain, Xiao Chen yang sibuk mencari keberadaan ketiga Raja Kerangka, tiba-tiba mereka main hilang aja nih, iseng banget emang. Gak lama dia melihat ada pertarungan dua orang di hadapannya. Yes, itu adalah sang wanita bercadar dengan iblis pedang tuku. Pertarungan mereka sangat sengit. Pedang iblis tuku sangat terobsesi untuk menjadi yang terkuat, mencapai pedang tertinggi suatu hari nanti. Dia kesal dengan wanita bercadar yang kuat tetapi tidak menunjukkan kemampuannya. Cuma bagi sang wanita, iblis pedang tuku ini terlalu terobsesi dengan yang namanya menang dan kalah. Itu tidak bagus untuk kultivasi guys. Dia lancarkan satu tebasannya langsung membuat iblis pedang tuku tidak mampu bertahan dan tuar. Langsung tunduklah dia. Sampai membuat Lin penasaran, siapakah si wanita bercadar putih? Karena dia kuat sekali bisa menekan iblis pedang tuku. Bahkan jauh lebih kuat daripada sang iblis malah. 你这般执着输赢， Tapi si iblis pedang gak mau kalah dia guys. Masih mengincar yang namanya puncak bela diri. Wanita bercadar pun menunjukkan arti dari ilmu pedang yang lembut. Dia hanya menggunakan sebuah ranting pohon doang. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Padahal pakai ranting pohon doang, tetapi pedang iblis tuku dibuat terpukul mundur guys berkali-kali. Xiao Chen juga asyik menonton dari kejauhan dan dia kagum. Siapakah wanita itu? Memisi curiganya dia adalah si Dewi Lanno dari dunia manusia guys. Tapi ketika melihat ada Lin dan sang Raja Naga, Xiao Chen memutuskan pergi dari sana. 以息内劫， Iblis pedang tuku menerjang tetapi dengan ranting saja, wanita cadar menunjukkan bahkan yang namanya ranting pun bisa menjadi pedang yang kuat dan tuar. Kalah guys si iblis pedang tuku. Beberapa kali dia kasih paham sang iblis pedang bahkan kalau mau dibantai sebenarnya bisa aja. Cuman pada ujungnya dia lepaskan guys. Dan si wanita bercadar pun pergi dari sana mengajak si Lin What's kenapa selalu Lin yang beruntung ya guys? Diajak wanita bercadar bahkan kemarin-kemarin diajak atau diselamatkan oleh sang kuda putih. Kayak Lin tuh ada apa gitu di dalam dirinya? 再出，铜镜尚可， 不过一根树枝。 Tuku iblis masih tidak terima dia kalah dari ranting. Dia yang dendamnya udah kesumat pun ingin menghabisi sang wanita bercadar. Dia menerjang dan tuar. Sialnya tiba-tiba dia menginjak sebuah formasi gitu guys. Dan tiba-tiba juga muncullah kekuatan di sana yang menyala dan menteleportasikan mereka ke suatu tempat. Waduh, kemanakah mereka pergi? Asli nih, Mimin curiga wanita bercadar putih itu sebenarnya adalah si Dewi Lanno yang dicari-cari oleh Xiao Chen, ya enggak guys? Kalian juga pasti berpikir demikian, bukan? So, kita tunggu lagi di part 16 Chang Shenjie Dunia Abadi. Yang pastinya kita bakal update di minggu depan. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.